Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas dua kerajaan besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia yang ada pada bagian Indonesia Timur, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Dua kerajaan ini tidak hanya terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dunia, tetapi juga sebagai pusat kekuasaan Islam dan perlawanan terhadap bangsa kolonial. Yuk, kita bahas satu persatu dari berbagai aspeknya. Yang pertama adalah letak geografis. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku bagian utara, tepatnya di dua pulau kecil yang saling berdekatan, yaitu Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Secara geografis, posisi ini sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Asia Tenggara, Cina, dan India. Kedua kerajaan ini dikenal sebagai penghasil cengkih terbaik di dunia, yang membuat wilayah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan menarik perhatian bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Letaknya yang dikelilingi laut juga membuat keduanya memiliki karakter sebagai kerajaan maritim. Sumber sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore. Sumber ini didukung oleh berbagai sumber penting. Salah satunya adalah Hikayat Ternate, naskah kuno berbahasa Melayu yang mencatat silsilah raja-raja, jalannya pemerintahan, serta hubungan diplomatik dan konflik dengan bangsa asing. Naskah ini sangat bernilai karena ditulis dari sudut pandang lokal. Selain itu, bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda yang pernah datang ke Maluku juga meninggalkan catatan perjalanan dan arsip dagang yang menggambarkan kondisi politik dan ekonomi pada saat itu. Misalnya, mereka mencatat aktivitas perdagangan rempah-rempah, perlawanan rakyat, dan peran penting Sultan Ternate dan Tidore dalam mengatur wilayah mereka masing-masing. Sumber lain yang tak kalah penting adalah peninggalan fisik seperti Benteng Toluco di Ternate dan Benteng Tahula di Tidore, yang merupakan bukti nyata pengaruh kolonial dan strategi pertahanan kerajaan. Jika ada kehidupan politik, Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masyur Malamu yang dianggap sebagai raja pertamanya. Beliau memerintah sekitar tahun 1257 Masehi. Baab Masyur Malamu berhasil menyatukan masyarakat lokal dan membentuk pemerintahan yang terstruktur menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Ternate. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah yang memerintah dari tahun 1570 hingga 1583. Pada masa inilah Ternate dikenal luas sebagai kekuatan maritim yang besar. Sultan Ba'abullah berhasil mengusir Portugis dari benteng mereka di Ternate dan memperluas wilayah kekuasaan hingga ke wilayah-wilayah di Filipina Selatan. Karena itu, beliau dikenal sebagai penguasa 72 pulau. Sedangkan raja terakhir yang memimpin secara resmi adalah Sultan Muhammad Jabir Shah. Beliau naik tahta tahun 1923 dan memerintah hingga tahun 1975. Sehingga masa kepemimpinan beliau, Kerajaan Ternate tidak lagi memiliki kekuasaan politik, namun kesultanannya masih tetap eksis sebagai lembaga adat dan budaya. Beban politik Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore didirikan sekitar abad ke-13 dan raja pertamanya adalah Muhammad Nakil yang memimpin sekitar tahun 1081 menurut sumber tradisional. Namun secara historis yang paling dikenal adalah Sultan Jamaluddin yang memerintah pada abad ke-15. Di masa awal inilah Tidore mulai berkembang sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan rempah-rempah. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintah Sultan Nuku atau Sultan Muhammad Al-Mabus Amiruddin Shah yang memerintah pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Sultan Nuku dikenal sebagai pahlawan nasional karena memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda dan berhasil membentuk aliansi dengan Inggris. Di bawah kepemimpinannya, Tidore menjadi simbol perlawanan rakyat Maluku. Sementara itu, Sultan terakhir yang memerintah secara administrasi adalah Sultan Zainal Abidin Shah yang memimpin hingga tahun 1967.
Setelah masa tersebut, Kesultanan Tidore tidak lagi memiliki kekuasaan politik, namun tetap diakui sebagai lembaga adat dan budaya yang berpengaruh di Maluku Utara. 4. Kehidupan ekonomi. Ekonomi kedua kerajaan sangat bergantung pada perdagangan maritim, terutama dalam komoditas rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Cengkih dari Ternate dan Tidore terkenal memiliki kualitas tinggi, sehingga banyak dicari pedagang dari Arab, India, Cina, hingga Eropa. Kegiatan perdagangan dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil dan besar di Maluku. Selain perdagangan, masyarakat juga melakukan perikanan, pelayaran, dan sedikit pertanian di lereng gunung berapi yang subur. Sistem ekonomi kerajaan diatur dengan baik, bahkan ada pengaturan wilayah tanam cengkih dan sistem pajak kepada rakyat yang berbasis hasil panen dan perdagangan. Kehidupan budaya. Secara budaya, kerajaan Ternate dan Tidore berperan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah timur Indonesia. Selain masuk ke Maluku melalui jalur perdagangan dan kemudian diperkuat oleh para sultan yang berperan sebagai pemimpin agama, budaya lokal dipengaruhi oleh unsur Islam, terlihat dari adat istiadat, hukum kerajaan yang banyak dipengaruhi hukum Islam, dan seni-seni keagamaan seperti hadrah, zikir, dan pembacaan maulid. Selain itu, kedua kerajaan memiliki tradisi upacara adat seperti kololi, ki di Ternate, dan sigi di Tidore. Pakaian adat, bahasa daerah, dan bentuk rumah adat juga diperkaya identitas budaya masyarakat Maluku Utara. Hingga kini, budaya itu masih dijaga melalui peran kesultanan sebagai pelestarian warisan leluhur.